Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Windy Putri Anggraini dengan NIM 231010210116 dari program studi akuntansi Universitas Wahid Hasim Semarang. Perkenalkan juga, saya Aurelia Faiza Atifa dengan NIM 231010210028 dari program studi akuntansi Universitas Wahid Hasim Semarang. Video ini adalah tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bawah bimbingan Ibu Wulan Budi Astuti, SE MSI AK. Pada video kali ini, saya bersama rekan saya akan mempresentasikan laporan analisis dan rekomendasi sistem informasi pada UMKM Ayam Goid sebagai kelanjutan dari laporan UTS yang sudah kami buat sebelumnya. Jadi, di video ini, saya dan Windy akan menjelaskan hasil analisis sistem informasi pada UMKM IM Goid dari gambaran umum sampai rekomendasi perbaikan yang kami sarankan. Yuk, langsung saja. Jadi, Ayam Goid ini adalah UMKM kuliner ayam goreng yang berlokasi di Jalan Pasar Sari, Cangkiran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Dengan menu andalannya yaitu ada ayam crispy, ayam geprek, dan paket ayam. Usaha ini buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai dengan 9 malam dan dijalankan oleh 2 karyawan di bawah pengawasan langsung oleh pemiliknya. Kalau di laporan UTS kemarin, kami baru memetakan kondisi umum sistem informasinya. Untuk di laporan UAS ini, kami melakukan wawancara lanjutan yang lebih mendalam. Kami ingin tahu bagaimana data itu benar-benar disimpan dan diolah, bagaimana keputusan bisnis harian itu diambil, sampai dengan risiko keamanan apa saja yang selama ini dihadapi oleh pemilik. Satu temuan penting yang langsung kami dapatkan yaitu Ayam Goid ternyata beroperasi dengan pola produksi dan jual habis dalam sehari. Bahan baku itu dibeli hanya untuk kebutuhan hari itu dan belanja untuk esok hari baru dilakukan kalau misalnya stok hari ini sudah benar-benar habis. Makanya usaha ini itu tidak punya sistem pergudangan atau pencatatan stok formal seperti usaha dagang pada umumnya. Masuk ke pembahasan sistem informasi dari sisi database, Ayam Goid ini sebenarnya tidak punya basis data dalam pengertian formal. Pencatatan yang ada itu hanya berupa catatan transaksi harian di aplikasi ponsel ataupun buku besar. Yang menariknya, data penjualan ini dicatat per transaksi tapi tidak direkap per jenis menu. Jadi pemilik itu tidak pernah tahu menu mana sih yang paling laku. Waktu kami tanya, jawabannya itu laku semua. Nah, semua input data itu juga dilakukan sendiri oleh pemilik tanpa ada verifikasi dari pihak lain. Dari sisi infrastruktur teknologi informasi, semuanya itu sudah minimal dan berbasis mobile. Hanya mengandalkan smartphone, tanpa komputer, tanpa printer stroke, apalagi mesin kasir ataupun pos. Nah, untuk pembayarannya itu sudah ada kris, tapi penggunaannya itu masih sangat terbatas. Dan yang perlu digarisbawahi, tidak ada sistem backup sama sekali. Jadi kalau misalnya HP-nya itu rusak ataupun hilang, seluruh riwayat transaksi itu berisiko hilang permanen. Dan dari sisi e-commerce-nya itu, Mgoid itu juga belum terdaftar di platform pesan antar seperti ShopeeFood, GoFood, ataupun GrabFood. Dan belum punya akun media sosial khusus untuk promosi usahanya. Jadi seluruh pemesanan itu datang langsung atau pesan melalui WhatsApp. Selanjutnya, kami juga menganalisis bagaimana pemilik itu mengambil keputusan bisnis sehari-hari. Untuk menetapkan harga jual, ternyata acuannya itu adalah catatan belanja awal, bukan hasil analisis dari data penjualan. Ini yang disebut teori cost-based pricing yang sangat sederhana. Nah, untuk keputusan produk itu karena tidak ada rekap penjualan per menu, jadi pemilik itu tidak bisa mengambil keputusan berbasis data soal menu mana sih yang perlu dikembangkan ataupun dihentikan. Terus menariknya lagi, dari sisi teknologi, pemilik itu sebenarnya sudah tahu ada aplikasi kasir seperti buku warung, kasir, ataupun
Mocha, tapi memilih untuk tidak memakainya karena dianggap cukup ribet. Nah, untuk skala usahanya itu yang masih kecil. Nah, ini sejalan dengan konsep teknologi acceptance models, di mana persepsi kemudahan pengguna itu sangat mempengaruhi nilai seseorang untuk mengadopsi teknologi. Jadi untuk kesimpulan sementaranya di bagian ini, seluruh pengambilan keputusan di Ayam Goit itu masih sepenuhnya manual dan berbasis pengalaman pemilik, belum berbasis data, dan sistem yang ada itu sekarang baru berfungsi sebagai alat pencatatan saja, belum jadi alat pendukung untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk pembahasan mengenai risiko keamanan sistem, gap analisis antara kondisi real dengan teori sistem informasi manajemen sampai dengan rekomendasi perbaikan dan kesimpulan akhir akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Windy tentang gambaran umum di UMKM Ayam Goit. Jadi di sana ada kondisi database, infrastruktur TI, sampai bagaimana pengambilan keputusan yang ada di sana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sisi keamanan dan risiko sistem, gap analis, rekomendasi perbaikan yang kami sarankan, sampai kesimpulan. Langsung saja, kami mengidentifikasi 3 faktor risiko utama pada UMKM Ayam Goit. Yang pertama, itu ada risiko kehilangan data. Karena semua transaksi hanya dicatat pada satu HP tanpa adanya backup, jadi semisal HP-nya hilang atau rusak, semuanya akan hilang juga secara permanen dan tidak dapat dikembalikan karena tidak dicadangkan oleh cloud. Kedua, ada risiko human error. Pemilik sendiri pernah mengklaim bahwa terjadi human error atau salah catat, meski skalanya itu tidak besar. Ini bisa terjadi karena sang pemilik itu memegang dari pencatatan sampai pemegang keuangan tanpa adanya cross-check dari pihak lain. Jika dikaitkan dengan pengendalian internal, ini melanggar prinsip segregation of duties. 3. Ada resiko keamanan sistem secara umum. Tidak ada password, tidak ada kontrol akses. Jadi siapapun yang memegang handphone itu bisa berbuat jahat seperti mengubah data tanpa jejak. Lalu tidak ada pemisahan antara data pribadi dan data bisnis, serta kurangnya edukasi tentang sistem digital kepada karyawan. Jadi, sistem keamanan di Ayam Goit masih bergantung kepada kejujuran individual dan tidak mengandalkan sistem yang ada pada saat ini. Bab 5, gap analis. Di bagian ini kami membandingkan kondisi real dari UMKM Ayam Goit dengan teori sistem informasi manajemen yang ideal. Ada 6 aspek yang kami bandingkan. Yang pertama ada database, yang kedua pengelolaan data penjualan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat pengendalian internal, yang kelima keamanan sistem, dan yang keenam kehadiran digital. Kesimpulannya, kesenjangan paling besar itu ada 3 hal. Jadi yang pertama itu tidak adanya integrasi data antar fungsi bisnis. Jadi informasinya hanya sepotong-potong, tidak jelas. Dan kedua, lemahnya pengendalian internal karena hanya pemilik yang memegang semua prosesnya, seperti pencatatan hingga keuangan tadi. Dan ketiga, hampir tidak ada kehadiran digital sama sekali. Ketiga hal ini sebenarnya saling berkaitan. Tanpa pencatatan yang rapi, sulit juga untuk memperluas kanal penjualan dan memperbaiki pengendalian internal. Rekomendasi yang kami susun sengaja dibuat realistis dan bertahap, bukan solusi kelas enterprise yang sangat menekan biaya perbaikan kepada usaha mikro ini. Langkah yang paling sederhana bisa dimulai dari rekap penjualan harian menggunakan Google Spreadsheet per jenis menu. Jadi pemilik tahu mana yang paling laku dan mana yang kurang laku, serta mencadangkan Google Spreadsheet ke Google Drive untuk meminimalisir kehilangan data. Untuk tahap selanjutnya, bisa mendownload aplikasi kasir gratis, bukan aplikasi kasir yang lengkap sehingga menyusahkan pemilik. Lalu, di level yang lebih strategis,
kami menyarankan membuat platform di media sosial, seperti pesan antar, membuat akun medsos seperti Instagram atau TikTok, serta menerapkan pemeriksaan silang secara berkala, supaya potensi kecurangan atau human error itu bisa ditekan. Rekomendasi ini kami susun secara bertahap, mulai dari yang tidak memakan biaya, keahlian teknis yang tinggi, supaya benar-benar bisa diterapkan oleh pemilik tanpa menimbulkan resistensi tertentu, seperti waktu saat ditawari aplikasi kasir sebelumnya. Sebagai kesimpulan, sistem informasi I Am Go It saat ini masih berada di tingkat kematangan yang sangat dasar. Pencatatannya, data parsial yang tidak terintegrasi, pengambilan keputusan yang sepenuhnya mengandalkan intuisi seorang pemilik, dan adanya risiko keamanan yang cukup signifikan karena tidak ada backup data dan lemahnya pengendalian internal. Rekomendasi yang paling mendesak yang bisa segera diterapkan adalah digitalisasi sederhana pencatatan penjualan per menu dan mengaktifkan backup data otomatis, karena dua langkah tersebut tidak butuh biaya yang besar, tapi dampaknya langsung terasa untuk keandalan data dan mitigasi risiko kehilangan data usaha.